warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syi'aran min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul fadilati wal mu'jizati wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi arsalahu li asmami akhlaqil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul azizul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ayyuhal hadirun, segenap pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas terucap dari lisan manusia beriman kecuali untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dialah Allah satu-satunya zat yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga niscaya jika kita hitung semua anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah kita tidak akan satupun untuk bisa menghitungnya, meskipun dengan menggunakan alat secanggih komputer sekalipun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka niscaya tidak akan bisa untuk menghitungnya. Maka dari itu, ja'anallahu wa iyyakum min ibadihi syakirin. Semoga Allah menghimpun kita semua termasuk orang-orang hambanya yang abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita minaz zulumati ila nur. Mudah-mudahan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau sampai hari ini kita merasakan begitu indahnya Islam. Mudah-mudahan tetap harum semerbak wangi bagaikan bunga melati di taman bunga nan indah. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa dan munajat kita yang sejak beberapa bulan yang lalu ketika masuk di awal bulan Rajab dan Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan alhamdulillah Allah antarkan kita sampai hari ini di hari pertama 1 Ramadan 1444 Hijriah bisa melaksanakan aktivitas kita khususnya di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah dengan penuh anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Doa yang kita munajatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah kita hari ini bisa menghirup udara segar di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh istimewa khususnya bagi umat Islam. Bahkan Allah sendiri pernah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kay la yadurruhum zulmatan." Aku akan memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua cahaya yang tidak bisa dikalahkan oleh dua kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Wa man nurani ya Rabb?"
wahai Tuhanku, apakah dua cahaya yang khusus engkau berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, ketahuilah dua cahaya itu adalah yang pertama nurul Quran wa nuru Ramadan. Yang pertama adalah cahaya Al-Quran dan yang kedua adalah cahaya di bulan suci Ramadan. Itulah dua cahaya yang memang Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh istimewa bagi kita khususnya umat Islam. Kemudian Nabi Musa balik bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa madzulumatani ya Rabb?" Ya Allah, ya Tuhanku, apakah dua kegelapan itu yang tidak akan kau timpakan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Musa, kata Allah, dua kegelapan itu yang pertama adalah zulmatul qabri, yaitu gelapnya alam kubur, dan yang kedua adalah wa zulmatu yaumil qiyamah, gelapnya alam akhirat. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap. Dua alam yang akan kita lewati berada dalam satu situasi yang sangat gelap. Maka yang akan bisa memberikan penerang dua cahaya, yaitu cahaya Al-Quranul Karim. Inilah Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan suci Ramadan, yang dijadikan bagi kita sebagai way of life, pegangan bagi kehidupan kita. Dan ini merupakan warisan yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada umatnya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Rasul, aku tinggalkan dua pusaka. Aku tinggalkan dua perkara, buku pedoman bagi kita semua khususnya umat Islam. Selama kalian berpegang teguh kepada dua buku pusaka ini, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ketahuilah, dua buku pedoman yang dijadikan sebagai way of life bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Al-Quran yang jika kita baca, kita kaji, kita perdalam isi dan kandungannya, dan kita amalkan, akan menjadi penerang kehidupan di dua alam. Yang pertama alam kubur, dan yang kedua alam akhirat. Yang kedua, para pemirsa, penerang yang akan memberikan penerang di alam kubur dan yang di akhirat nanti adalah, yaitu datangnya bulan suci Ramadan atau cahaya Ramadan. Ramadan ini adalah memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Jika kita mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka niscaya kita akan bisa memberikan, dengan Ramadan ini bisa memberikan penerang kelak di kehidupan di alam barzah kita dan di alam akhirat. Bulan Ramadan ini jadikan sebagai bulan yang bermakna bagi kita. Bagaimana kita melakukan dan mengisi bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun supaya bermakna dan berkualitas. Jangan sampai kita masuk di bulan suci Ramadan, Allah berikan keberkahan dan anugerah buat kita bisa hidup di bulan Ramadan, tetapi ternyata kita tidak bisa merasakan begitu indahnya kita hidup di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana meraih kiat-kiat kita melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan yang berkualitas? Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya memberikan 4 syarat bagi seseorang yang melakukan amal soleh. Amal-amal yang baik yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan tentunya bermakna dan berkualitas bagi kita, dengan harapan amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 syarat. Yang pertama adalah harus dilandasi dengan niat. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, di siang hari kita melakukan puasa min tulu'il fajr shadiq ila ghurubi syamsi, dari sejak terbit fajar sampai kemudian terbenamnya matahari di waktu salat maghrib. Ini menunjukkan bahwa satu ibadah kita melakukan berpuasa agar bermakna dan berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Bahkan di malam hari kita melakukan kegiatan sholat, baik sholat taraweh maupun sholat sunnah yang lainnya termasuk sholat witir. Bahkan semua aktivitas-aktivitas ibadah kita semua akan bermakna dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau semua itu
dilandasi dengan niat dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Dalam sebuah kitab yang disebutkan di dalam kitab Zubad, Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, a'maluhu la tuqbalu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya akan ditolak oleh Allah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, maka ibadah apapun, amal soleh yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan akan bermakna dan berkualitas kalau memang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Mengetahui tentang makna Ramadan, aktivitas-aktivitas di dalamnya dengan dilandasi ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita tidak mengetahui hal-hal penting, ritual-ritual penting di dalam bulan suci Ramadan tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Maka banyak orang yang masuk bulan suci Ramadan tanpa dengan landasan ilmu, dia tidak tahu asal masuk di bulan suci Ramadan. Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan untuk membersihkan jiwa kita. Ibarat sebuah handphone umpama. Handphone ini low, maka di bulan suci Ramadan ini saatnya untuk dicas, diperkuat kembali sinyalnya di bulan suci Ramadan. Tetapi kenapa ketika orang kemudian mencas, kondisi ataupun kualitas handphonenya biasa-biasa aja, tidak berpengaruh? Boleh jadi karena baterainya low atau karena soak. Itu menyebabkan ketika kita dicas, baterai yang soak itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap aktivitas handphone yang kita gunakan sebagai media sosial, alat berkomunikasi bagi kita. Sebuah umpama atau ilustrasi, misalnya kita mengisi atau menuangkan sebuah air ke dalam gelas. Apabila gelas itu padat dan akan menampung dengan air, tentunya gelas itu bermakna buat kita. Tetapi jika kita mengisi kepada sebuah gelas yang di situ gelas itu bolong, maka apalah artinya kita mengisi air ke dalam gelas? Karena gelasnya kosong, kemudian bolong, maka tidak ada bermakna dan kualitas gelas itu buat kehidupan kita. Inilah Ramadan yang memberikan makna dan kualitas kepada kita untuk menjadikan diri kita dibentuk oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya terbentuk kepribadian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita masuk bulan Ramadan tetapi jiwa kita tidak terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, Ramadan yang bermakna dan berkualitas akan sangat kita rasakan kalau di samping ilmu pengetahuan, yang kedua harus dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasanya karena Allah, amal ibadah kita di bulan Ramadan, sholat tarawihnya karena Allah, niatnya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal soleh di bulan suci Ramadan akan bermakna dan berkualitas apabila dilakukan dengan cara ikhlas. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan olehnya. Maka yang ketiga ini yang sangat bermakna dan bagi kita yang kita rasakan agar kita puasa di bulan suci Ramadan dan aktivitas ibadah kita di dalamnya bisa bermakna dan berkualitas apabila dilakukan dengan ikhlas. Dan yang terakhir, yang keempat, para pemirsa, maka lakukan ritual di bulan suci Ramadan ini penuh dengan kesabaran. Sabar dalam berpuasa, menahan diri dari sejak pagi sampai sore hari. Ketika kita melakukan sholat, kita harus bersabar. Semua aktivitas ibadah yang kita lakukan apabila dilakukan dengan sabar, insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 syarat amal ibadah, amal soleh di bulan suci Ramadan akan bermakna dan berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, yang kedua dengan niat karena Allah, yang ketiga dilakukan dengan ikhlas,
dan yang keempat harus dilakukan penuh dengan kesabaran. Mudah-mudahan mutiara hikmah ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya pemirsa warga Nahdlatul Ulama Kelurahan Sawah Baru, pengurus ranting Nahdlatul Ulama PRNU Sawah Baru, dan seluruh jajaran serta masyarakat pecinta dan yang ikut serta melaksanakan kegiatan ini, dan termasuk semua warga di Sawah Baru. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan di bulan suci Ramadan ini dan bisa menjalankan dengan penuh makna dan berkualitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Terima kasih, mohon maaf wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.